Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 7. Pada video ini, kami akan membahas secara lengkap tentang sistem informasi puskesmas yaitu SIMPUS, termasuk penjelasan flowchart dan cara penggunaannya. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama Nur Syafira Suwardi sebagai admin dan kepegawaian, kedua Hairunisa sebagai unit pendaftaran dan pelayanan klinik, ketiga Siti Nur Hikmah sebagai unit pelayanan KIA dan pelayanan obat, keempat Muhammad Irfan sebagai unit preka medis. Kami berharap video ini bermanfaat untuk Anda semua. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Mas, langsung saja. Di sini ada flowchart. Yang pertama ada admin. Nah, di sini pada bagian admin, yaitu yang pertama kita start atau memulai, kemudian kita input password dan username, kemudian kita klik login, yaitu setelah itu kita masuk pada kelola pengguna. Nah, setelah dari kelola pengguna kita masuk kepada level pengguna. Setelah itu kita masuk pada data pegawai, terdapat beberapa yaitu data pegawai, data master, data dokter, kemudian jadwal praktik dokter, ada data pasien, data pendaftaran, data diagnosa, data obat, serta data supplier, data tindakan, data polikia, kemudian data perbaikan gizi, dan data tindakan berobat. Nah, data-data ini berada pada bagian admin. Nah, dari admin kemudian di sini ada unit kepegawaian. Baik, di sini. Nah, di unit kepegawaian ini kita login yaitu menginput data pegawai, kemudian di sini terdapat data kepegawaian. Maksud saja kita masuk pada bagian admin terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk pada link atau aplikasi SIMPUS. Kita akan masukkan email dan password yang sudah diberikan, yaitu jargon A, kemudian passwordnya. Kemudian kita login. Nah, di sini sudah tampil pada menu admin. Nah, di sini terdapat beberapa yaitu kelola pengguna, level pengguna, data pegawai. Nah, sebelum itu di sini saya akan masuk pada kelola pengguna dan memasukkan data-data yang akan saya tambahkan. Nah, di sini kita klik tambahkan data, kemudian kita masukkan. Di sini saya akan membuat user admin terlebih dahulu, yaitu kita masukkan kelompok 7. Dari nik A, emailnya. Nah, di sini kita pilih sebagai admin. Nah, di sini status aktif, kemudian foto profil itu bisa kita isi dan bisa tidak, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada. Nah, setelah sudah menginput data-data yang akan kita masukkan dalam data user, kemudian kita akan masuk pada yang saya sudah tambahkan tadi sebagai admin, yaitu 7. Klik login. Setelah kita klik login pada bagian admin tadi, kemudian kita akan tambahkan data-data untuk level pengguna yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu pada bagian unit laboratorium, kepegawaian, pelayanan KIA, unit rekan medis, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bisa melihat atau mengatur unit yang akan kita tambahkan. Kita bisa mengubah atau mengganti sebagai admin. Nah, di admin ini kita juga bisa menggambarkan data pegawai, yaitu contohnya seperti ID pegawai. Kemudian kita pilih sebagai staf apa, yaitu di sini saya pilih sebagai staf apotik. Kemudian di sini sebagai bidang apa, di sini bidang apotik, yaitu kita tambahkan. Nah, di sini sudah tertambah. Kemudian di sini ada data master. Nah, data master ini bersifat berdiri sendiri, seperti ada data pramedis, bisa juga kita tambahkan, dan ada lagi data jabatan, data bidang, dan data poli. Kemudian yang lainnya ini seperti data dokter, data jadwal praktek, data pasien, dan data sebagai atau yang lainnya ini kita dapat tambahkan karena kita berperan sebagai admin. Nah, setelah itu saya akan masuk pada data pegawai yang saya sudah tambahkan tadi pada kelola pengguna. Yaitu kita masuk lagi sebagai pegawai. Nah, di sini saya sudah masuk pada data pegawai. Nah, di sini saya juga bisa menginput data atau mengubah data karena kita sebagai unit dalam data pegawai. Nah, di sini kita bisa ubah dari staf administrasi menjadi kepala puskesmas, atau kita bisa update. Nah, ini setelah kita update, kemudian di sini ada data dokter. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebagai unit kepegawaian. Nah, di sini juga ada data pasien, kita bisa lihat dari sini, dan data tindakan operasi. Nah, data tindakan operasi ini ada terbagi dari data operasi dan data penanganan operasi. Nah, kita juga bisa tambahkan data atau cetak data. Nah, setelah itu kita log out dan kita akan masuk pada unit lainnya. Baik, selanjutnya yaitu unit pendaftaran. Yaitu pertama login, kedua input user dan password, lalu kita input data pasien, lalu kita input data pendaftaran. Nah, lalu kita ke unit pelayanan klinik. Datanya kita tarik dari input data pendaftaran. Lalu kita login, lalu kita input user dan password.
lalu kita data pendaftaran, lalu kita input data tindakan dan data tindakan berobat. Selanjutnya kita masuk pada Simpus. Kita masukkan emailnya. Password. Lalu kita masukkan data pasien, pemesan data, isi nomor KTP, lalu nomor rekam medis, nama pasien, umum, perempuan, tempat lahir, besar, tanggal lahir, alamat, jalan, lalu kita tambahkan data. Nah, lalu kita masuk ke data pendaftaran. Kita tambahkan data. Masukkan nomor pemilih sesuai kita. Oh, tadi sudah ada. Di sini dokter pernah menjawab. Lalu tambahkan. Kita masuk lagi pada unit pelayanan poli. Kita masukkan emailnya. Nah, kita input data di data pendaftaran. Lalu kita tambahkan data tindakan. Masukkan kodenya 9221. Nama tindakan terapi radiasi dokter poli umum. Nah, sudah berhasil terinput. Baik, kita kembali selanjutnya ke unit lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk di unit pelayanan KIA, yang dimana saya jelaskan dulu flowchart-nya dan alurnya. Pertama-tama kita login, nah terus kita input data poli KIA, terus kita masuk di input data perbaikan gizi. Nah, sudah di poli KIA, kita masuk di unit pelayanan obat. Nah, di unit pelayanan obat, sama seperti dengan unit pelayanan KIA, kita login dulu, terus masuk input data pengadaan obat, terus input data pengeluaran obat, terus kita input data obat-obatan, dan yang terakhir input data supplier. Nah, terus kita masuklah di Simpusnya. Kita masuk di Simpus atau sistem pelayanan puskesmas. Pertama-tama kita masukkan email dulu, kita ke poli KIA dulu ya. Kita masuk di sistem poli KIA, yang dimana kita masukkan dulu emailnya. Email. Kalau sudah login. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di unit pelayanan KIA, yang dimana ada dua. Di sini ada data poli KIA, ada data KIA, ada data perbaikan gizi. Nah, di sini saya sudah masuk di kelola data kesehatan ibu dan anak. Nah, di sini kita tambahkan data ya. Di sini kita tambahkan data. Nah, kita tambahkan datanya. Di sini kita masukkan nama pasiennya, pasien Hikmah. Terus dia BPJS, kita di pasien kamu. Nama tindakan itu pemeriksaan kehamilan ya. Kehamilan. Terus dokter. Bayar. Dia BPJS ya, keterangan gratis, terus kita input. Nah, di sini sudah terinput ya, saya sudah terima sama Hikmah, dia statusnya BPJS, nama tindakannya pemeriksaannya, karena dia BPJS berarti dia tidak ada biayanya, nanti ditangani oleh dokter, tanggal tindakannya tanggal itu. Dan di sini kita bisa edit atau action, kalau kita bisa edit ke umum, atau di sini kita bisa hapus. Nah, kita ke data perbaikan gizi. Nah, di data perbaikan gizi ini kita bisa tambahkan data atau bisa cetak data. Di sini ada dua ya, terproses. Kita bisa tambahkan data, misalnya nama anaknya. Ini input data perbaikan gizi untuk anak tentunya ya. Misalnya nama tindakannya itu boleh terus ya, nama obatnya, tanggalnya, tanggal isinya ya, misalnya
kita sudah tambahkan di perbaikan gizi ini ya. Jadi sampai di sini. Ya. Login. Nah, di sini kita sudah masuk di data obat dulu ini. Kok yang salah? Yang mana kaki anjir? Nah ini aku kasih masuk. Oh ini seharusnya emailnya sudah hikmah. Obat. Biar nih obat mau nanti kok. SM. Iya. Lanjut mau lanjut. Oke. Oke. Biar Mi, takkan di obat Mi. Iya. Nah, sini kita sudah masuk di unit pelayanan obat. Ya, pertama-tama di sini ada beberapa data obatnya, ada ya stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, obat-obatan dan data supplier. Nah, kita masuk di stok obat. Nah, di sini ada stok obatnya. Di sini kita ada beberapa kode obat, nama obat. Di sini kita tidak bisa menambahkan data. Di sini kita cuma mencetak data. Nah, yang kedua itu kita melakukan pengadaan obat. Nah, di sini kita bisa menambahkan pengadaan obat tersebut. Tambahkan data. Yang pertama, nama, terus nama obatnya, kode obat, terus harga belinya, jumlahnya. Ini langsung terotomatis ya, terotomatis. Keterangan itu 3 kali 1 satuan. Kita tambah. Nah di sini sudah upload ya, sudah tertambah data pengadaan obatnya, sudah terinput. Nah yang kedua itu kita masuk di pengeluaran obat. Nah, kita dimasuk di kelola data pengeluaran obat. Nah, di sini kita bisa menambahkan data atau tambahkan data. Kita menginput lagi nama pasiennya, terus nama obatnya. Misalnya dosisnya itu, terus jumlahnya sekitar 5, satuannya itu dia misalnya botol tadi ada betadin, terus keterangannya bisa 3 kali 1, terus kita tambahkan. Nah, kita mau input data pengeluaran obatnya. Nah di sini kita masuk di pihak tidak bisa ya, pengeluaran obat error sini. Nah terus kita bisa di data obat-obatan, sikat kena di situ. Nah, kita bisa tambahkan data di sini untuk obatnya, obat-obatannya, misalnya ada obatnya 10, terus itu paracetamol, jenis obatnya, dosis aturan obatnya 3 kali 1 ml ya. Ini satuannya itu nah di sini kita tambah di sini, saya kita tambahkan ya. Di sini kita tambahkan, kita ke data supplier. Di sini
data suppliernya kita sebagai petugas menambahkan data. Kita masuk di sini, data supplier, kodenya dulu, bebas. Terus nama suppliernya kita sebagai petugas, dan mengirimkan obat ke rumah sakit. Alamat, di sini bisa dilihat sudah terinput ya, namanya Siti Nur Hikmah, Jalan Buto Marano, terus nomor teleponnya. Di sini kita bisa hapus, dan di sini kita ikonnya itu ada 2 yang bisa kita hapus. Di sini juga kita bisa edit kalau kita mau edit kode suppliernya, nama suppliernya, dan alamatnya. Nah, terus kita ke unit pelayanan Kia. Unit pelayanan Kia itu perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fajar Mustari, NIM 223069. Di sini saya akan mereview unit perekan medis, yaitu ada login, terus input data diagnosa, terus input data tindakan, terus input data tindakan operasi. Nah, setelah itu kita masuk ke vouchernya, simpusnya, terus kita masukkan email. Nah, di sini sudah masuk. Terus kita masuk data diagnosa, terus kita tambahkan, terus kita masukkan kodenya 00, nama penyakit kolera, terus ciri penyakit dengan penularan menular, terus ciri-ciri flu, terus kita tambahkan. Nah, kalau seperti ini sudah terinput. Nah, terus di sini ada kode tindakan operasi, nah, seperti ini. Nah, setelah tindakan operasi ada juga tindakan data operasi. Nah, jika seperti ini sudah terinput. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kalau alur sistem informasi saja bisa rapi, masa alur hidup kita enggak? Yuk, tetap semangat!